Lihatnya lebih dari 5.000 orang, cuman saya nggak tahu persis, saya nggak punya basis untuk ngomong itu. Kemudian kita punya masjid itu 4 masjid cuman di Sydney. Di sini ya, Pak ya. Yang dikelola oleh orang Indonesia. Sidey. Terus Yang kemudian di Surrey Hills. Surrey Hills. Kemudian ada lagi Ikro yang baru, ya. Pak Nur yang bikin. Terus ada satu lagi di, saya lupa di mana. Cuman 4. Artinya apa? Artinya gapnya kencang sekali. Anak-anak muda orang Minang nggak kenal surau, nggak kenal macam-macam. Mereka pergi ke Lebanese Mosque Ya. dan beda sekali. Kalau saya ke masjid orang Lebanese nggak ada rasanya, nggak ada rendang di sana. Nggak berasa deh. Makanya pas 3 tahun terakhir pas saya datang, wah ini enak sekali. Kemudian yang ketiga saya ngeliatnya ini kenapa nggak ada surau gitu loh. Karena dulu saya besar di Pekanbaru, di mana itu surau, atau di kampung di Maninjau surau gitu loh. Kenapa kita nggak punya gitu loh. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian yang terakhir itu saya dapat dukungan dari orang Minang Sayo, dari semua ketua Minang Sayo untuk bantu. Mereka udah bilang bahwa ini mereka udah bermimpi ini 20-an tahun. Mereka udah bermimpi puluhan tahun, bingung bangun. Mungkin Bapak dulu pernah dengar ya, mau bikin Minang segala macam. Saya dulu bikin rumah gadang Minang. Rumah gadang. Dan tidak terjadi terus. Ya. Nah terakhir pas 3 tahun lalu kita datang, kita lakukan fundraising 2 kali. Kita punya dana sekarang 2,5 miliar. 240, itu 2 kali fundraising. Ya. Ini saya mungkin nggak bisa detail lagi. Surau Sydney, jadi 4 tadi. Jadi dalam belajar dari 3 tahun terakhir yang terdahulu, yang kita rasakan, yang saya rasakan adalah ini trustnya kurang buat kita. Karena orang Minang di sana bilang bahwa beli properti dulu, saya kasih duit. Mereka punya duit. Karena mungkin udah histori kemarin itu betul, benar itu. 4 kali, 5 kali nggak jadi. Saya bilang kembalikan lagi itu duitnya. Iya. Nah pas saya menjawab kemarin, saya bilang sekarang Bapak maunya apa? Saya ngobrol aja, kemudian saya bilang saya lakukan brainstorming 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya brainstorm maunya apa, gitu loh. Jadi yang saya ingin lakukan adalah saya pengen ada trust dari mereka untuk dapat kembali ke kita. Trust ini yang mau saya dapatkan dulu gitu loh. Dan susah, udah mati betul. Jadi mereka bilang, Pak Nofri, we trust you, katanya. Saya percaya Bapak, cuma beli dulu propertinya. Oke. Itu. Kemudian strateginya saya untuk bikin trust, saya bikin strategi. Gimana kita bikin surau, nanti saya terangkan di sana. Saya punya tim yang betul mengerti masalah council. Pak Edi Rustam juga mengerti masalah di sana. Kemudian strategi pendanaan, apa aja yang mesti kita lakukan? Fundraising tahun awal itu saya gunakan anak-anak muda, anak-anak yang SMA, kuliah. Jadi biasanya kita lakukan kayak makan malam rame-rame. Mereka bayar $60 itu untuk datang fundraising, mereka bayar $60. Habis itu kita minta 1.500 per mereka. Dan saya minta anak-anak itu pakai kertas sebelah satu meja 1 orang. Kalau pada kita lakukan sesuatu, minta mereka sign. Pada saya itu dapat 176.000 satu malam. Oh, luar biasa. Untuk pledging, pledge ya, bukan berarti cash. Komitmen. Nah ini yang kita lihat kemarin yang dan 3 tahun terakhir agak mandek, bukan apa, karena masa trust kembali. Trust kita belum bisa beli properti, belum ada timnya lah, kita belum bisa jalan. Saya termasuk tim, saya blame saya sendiri. Kenapa kita nggak bisa beli properti pada yang lalu?